Halo ladies and gentlemen, kita ketemu lagi di channel MHP Code. Kali ini kita berada di video kedua ya, di seri HTML untuk pemula atau seri HTML dasar. Jadi kita akan mengenal tag pada HTML. Oke, namun sebelumnya jangan lupa teman-teman untuk subscribe dulu channel ini ya, supaya kita terus belajar bersama-sama dan terus semangat ya dalam eh, belajarnya begitu ya. Nah, pada video kali ini kita akan mengenal tag-tag pada HTML. Nah, di video sebelumnya kan kita sudah mengimplementasi apa itu HTML. Nah, untuk sekarang kita akan mengenal tag-tag pada HTML. Jadi, jenis tag HTML sering digunakan dalam HTML. Di berikut ya beberapa jenis tag yang akan sering teman-teman jumpai kalau ngoding di web programming. Gitu. Contohnya seperti ini, misalkan di sini ada kolom tag, lalu di sini ada fungsi. Nah, di sini ini ada simbol-simbolnya ya, tag-tagnya. Kalau tag simbol ini digunakan untuk memberi sebuah komentar atau keterangan. Kalau ini digunakan untuk mendefinisikan tipe dokumen HTML. Ini A ini adalah mendefinisikan anchor atau untuk saling menautkan atau link lah ya. Nah, B ini adalah membuat teks menjadi tebal dalam paragraf, seperti itu. P ini membuat paragraf, H1, H2 itu membuat heading, dan seterusnya, dan seterusnya. Teman-teman bisa ditulis dulu atau dipoto dulu lah ya, bisa seperti itu, ada di screenshot. Oke, nah nanti kita akan implementasikan caranya bagaimana penggunaan tag-tag ini. Nah, teman-teman siapkan dulu kode editornya. Oke, kita langsung implementasi aja ya, bagaimana cara mendefinisikannya ini. Cuman ada beberapa saja yang saya akan tunjukkan bagaimana cara implementasi atau cara eh, prakteknya langsung ya. Tag-tag ini atau tag-tag penulisan di dalam HTML seperti apa. Oke, langsung saja ke kode editornya. Oke. Oke, di sini saya sudah mempersiapkan 9 teks, namun sebelumnya kita buat dulu new folder ya, teman-teman. Saya di sini di desktop saja ya. New folder, HTML, dasar gitu ya. HTML dasar. Nah, di folder ini teman-teman bisa buatnya misalkan di drive atau di hard disk ya, di drive D atau di bebas lah ya. Saya dibuatkan di desktop aja. Lalu kalau teman-teman sudah menginstal kode editornya bebas mau pakai Visual Studio Code atau Sublime Text. Saya di sini menggunakan Sublime Text ya. Oke. Nah, setelah seperti ini maka folder ini kita drag ke kode editornya. Masuklah HTML dasar. Nah, jadi kita akan mengenal dulu tag-tag pada HTML itu ya, yang tadi. Nah, di folder ini teman-teman bisa klik kanan, lalu new file, atau new folder dulu deh. Di sini new folder dulu ya. New folder dengan nama misalkan 02 ya. 02 pengenalan tag HTML begitu. Nah, di pengenalan tag HTML klik kanan lalu new file, lalu Ctrl S atau file save as gitu. Di pengenalan tag 2 kita kasih saja namanya tag titik HTML. Nah, ekstensinya ini adalah HTML. .html. Lalu save. Lalu, 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 save. Lalu
itu otomatis masuk ke dalam folder pengenalan tag HTML. Nah, kalau di sublime text, enaknya di sublime text ini, teman-teman bisa tulis saja HTML seperti ini, lalu pencet di keyboardnya tabs ya. Tabs, maka otomatis akan dibuatkan langsung struktur HTML-nya. Ini. Nah, tadi di sini ada doc type HTML itu menandakan ini tipe dokumen HTML 5 ya yang terbaru gitu. Ini di sini ada HTML, lalu ada head, di dalam head ada title, di mana title ini adalah sebagai judul. Misalkan judulnya tag HTML begitu. Lalu di dalam body ini, nah ketika kita ingin membuat konten atau membuat halaman website, maka pasti konten tersebut akan berada di dalam body atau harus ditulis di dalam body ya, jangan dalam head, apalagi di luar body. Jangan, itu penulisannya merekomendasikan di dalam body. Nah, sebelumnya kita akan apa nih? Mengetahui tag yang ini ya. Nah, ini adalah tag untuk menandakan komentar. Misalkan mau apa? Ini adalah komentar. Jangan lupa ditutup lagi, kalau misalkan nggak ditutup, jadi ke bawahnya juga ikut menjadi komentar gitu. Nah, si komentar ini adalah gunanya untuk ketika kita ngoding, apakah ini bagian sidebar, atau ini bagian footer, atau ini bagian apa. Nah, maka bisa ditandai dengan sebuah komentar. Nah, komentar ini sifatnya tidak akan dieksekusi oleh si HTML-nya, jadi akan dilewat saja, ini tidak akan dieksekusi. Cuman ini komentar ini untuk menjadi patokan atau contekan kita ya, di mana kita ngoding, ketika kita lupa maka komentar ini yang akan menjadi patokan, seperti itu. Begitu. Lalu misalkan kita buat H1 deh ya. H1 itu adalah heading ya. H1 lalu tekan tabs, maka dibuatkan langsung tutupnya atau kurung penutupnya. Misalkan ini adalah heading. Heading 1 dan H2 ini adalah heading 2. Begitu. Kita save, Ctrl S ya. Cara save-nya Ctrl S, Ctrl S atau file lalu save begini. Nah, cara eksekut ke browsernya, teman-teman bisa klik kanan di kode editornya, open in browser, atau langsung saja kunjungi ke folder teman-teman di mana letak folder ini dibuat, lalu double klik di HTML. Contoh seperti ini, atau langsung saja begini ya, kita ke desktop. Di sini pengenalan HTML. Nah, tag ini kita double klik. Tuh, maka kita sudah berhasil membuat suatu halaman website gitu. Ini adalah heading 1, ini ada heading 2. Atau bisa cara dengan klik kanan open in browser, begitu sama ya. Itu adalah penggunaan sebagian penggunaan jenis dari tags pada HTML. Oke, nanti kita di video selanjutnya kita akan belajar apa itu atribut ya. Video selanjutnya kita akan belajar mengenai atribut pada HTML. Nah, teman-teman bisa aja dicoba-coba ya yang tadi tag-tagnya, coba-coba saja bagaimana cara penggunaan. Yang jelas si konten yang akan ditulis ini ada di dalam tag pembuka dan tag penutup. Misalkan paragraf, nah harus seperti ini gitu. Lalu di dalamnya kontennya kita bisa isi. Itu ini adalah paragraf.
gitu. Lalu misalkan si paragrafnya ingin bold, kita kasih bold saja seperti ini. Kita cut, pindahkan ke sini. Lalu paste, Ctrl S. Lalu kita refresh ke browsernya. Ini adalah paragraf dengan paragrafnya bold. Gitu ya teman-teman, nanti kita akan belajar di video selanjutnya mengenai mengenal apa itu atribut pada HTML. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.